Dan di video kali ini aku akan bahas tentang jadi ibu rumah tangga. Enak gak sih? Well, jadi ibu rumah tangga itu enak kalau suaminya banyak duit. Enggak deh. Halo Mama Kece dimanapun berada, aku Syeka Rauf. Aku ibu rumah tangga yang suka banget belajar dan explore apa aja dan dari siapa aja. Jadi di channel YouTubeku ini aku ingin sharing tentang pengalamanku seputar yoga, traveling, duit, parenting, buku-buku yang aku baca sampai masak-masak yang super simple. Jadi klik like, subscribe, dan klik tanda bell supaya dapat notifikasi setiap aku update video terbaru aku. Jadi ibu rumah tangga itu sebenarnya enak kalau kita tetap diberikan kesempatan, kemerdekaan untuk mengembangkan potensi kita dan mengeksplor segala hal yang menjadi minat kita, tetap menjadi diri kita sendiri. Itu enak banget. Dan sebenarnya aku tuh dulu bukan tipe ibu rumah tangga yang bisa diem aja di rumah. Aku dulu perempuan karir dan tidak pernah terfikirkan untuk menjadi ibu rumah tangga. Terus tiba-tiba disinilah aku jadi ibu rumah tangga dan ternyata really fun dan aku bisa menemukan apa yang aku suka, bisa menemukan potensi diri aku dan mengembangkan minat aku. Jadi supaya menjadi ibu rumah tangga adalah suatu profesi yang menyenangkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama itu tadi, kita harus tetap punya waktu untuk bisa mengembangkan potensi kita sebagai individu, terpisah dari peran kita sebagai istri maupun ibu. Lalu yang kedua, perlu banget diomongin berdua sama suami bahwa ketika menjadi ibu rumah tangga bukan berarti semua pekerjaan rumah itu dialihkan ke kita. Kita juga butuh support system. Jadi jangan ragu-ragu, minta support system, minta bantuan sama suami, bagi-bagi tugas dan tanggung jawab tentang membesarkan anak. Itu yang terpenting adalah tanggung jawab berdua. Kan dibikinnya berdua, ya kan? Poin yang perlu diomongin bareng suami itu adalah tentang duit. Ini penting banget karena begitu kita memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, berarti kita meninggalkan pekerjaan yang memberikan kita penghasilan setiap bulannya. Kecuali dari awal memang kita sudah punya usaha sendiri, berpenghasilan sendiri. Nah, kalau misalnya kita dari berpenghasilan bulanan kemudian tidak berpenghasilan sama sekali, itu berpotensi membuat kepercayaan diri kita jadi turun. Jadi ini perlu banget diomongin sama suami. Kalau aku dulu, aku bilang sama suami, aku pingin mengelola seluruh keuangan rumah tangga ini di aku sendiri. Jadi semua tentang keuangan harus terbuka, penghasilan suami, apa-apa semua yang dibeli sama suami dan keperluan-keperluan kita juga itu harus diobrolin, komunikasi sih intinya. Berhubung penghasilannya menjadi satu pintu, di sini juga perlu mastiin asuransi jiwa suami. Jadi nanti kalau ada apa-apa, kita nggak terlalu repot-repot banget, nggak terlalu stres, kita masih punya kesempatan, punya waktu berpikir apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Itu sebagai safety net atau jaring pengaman buat kita juga. Banyak perempuan-perempuan yang wow banget, baik yang saya kenal, teman-teman saya sendiri, ataupun yang tidak saya kenal tapi karyanya saya kagumi banget. Itu awalnya mereka ini adalah ibu rumah tangga, namun tidak pernah berhenti untuk menggali segala potensi yang dimiliki dirinya. Mereka memberikan kesempatan, memberikan ruang untuk dirinya sendiri untuk tetap berkembang sebagai individu. Contohnya nih, ada teman saya yang tadinya dia tidak suka sama sekali untuk masak, tapi kan karena tuntutan di rumah mengharuskan dia untuk memasak, pada akhirnya dia menemukan kesenangan pada memasak. Sekarang teman saya yang saya kenal tidak bisa masak itu, dia punya usaha kue sendiri. Ada juga teman saya yang lain karena hobinya nulis, dia lalu terus menulis, mengembangkan blognya, dan kini dia menjadi seorang blogger yang cukup dikenal. Saya pun mengalami hal yang sama karena saya tidak pernah berhenti untuk mengeksplor diri saya sendiri. Kini saya berprofesi sebagai guru yoga, profesi yang sama sekali sebenarnya tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Waktu ketika saya resign, sebenarnya saya tidak memiliki keinginan untuk menjadi guru yoga. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata setiap hari saya yoga, saya semakin jatuh cinta, ada kesempatan mengambil teacher training, dan disinilah saya menjadi guru yoga. Juga
trading saham, karena saya juga senang banget belajar tentang keuangan, tentang saham, dan ternyata malah penghasilan saya justru lebih banyak dari penghasilan saya sebagai wanita karir sebelumnya. Video ini bukan berarti ingin mengajak perempuan-perempuan semua untuk resign dari kantor dan menjadi ibu rumah tangga. Saya tahu menjadi ibu rumah tangga itu mungkin bukan jalan semua orang. Banyak kondisi-kondisi yang membuat kita tidak sama. Ada perempuan yang lebih suka di kantor, perempuan yang lebih suka bertemu dengan banyak orang dan lain sebagainya. Atau mungkin kondisi yang tidak memungkinkan perempuan-perempuan untuk resign dari kantor. Banyak sekali hal. Namun di video ini saya hanya ingin sharing tentang apa-apa yang perlu diperhatikan jika kita ingin resign dan beralih 100% menjadi ibu rumah tangga. Sebenarnya kesempatan itu tidak pernah tertutup untuk kita, tinggal kita yang mencarinya dan mengeksplor terus diri kita sendiri. Oke, Mama Kece, sampai ketemu di video selanjutnya.